Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, salah satu bisa dikatakan tolak ukur, salah satu berarti ada yang lain. Orang dikatakan juga mungkin beriman adalah berdoa, karena doa itu adalah sarana untuk menjalin komunikasi kedekatan dengan Tuhan. Walaupun dalam doa itu kadang-kadang orang itu mengeluh bahkan juga marah-marah kepada Tuhan, setidaknya bahwa orang ini masih mengakui keberadaan Tuhan. Seperti seorang anak marah-marah kepada orang tuanya. Bukan berarti orang tuanya itu musuh atau apa begitu ya. Tetapi mungkin karena kejengkelan, tetapi bahwa disitulah mungkin justru menampakkan tempat untuk bisa mengucapkan atau melampiaskan atau mungkin juga mengeluarkan unek-unek kemarahan itu mungkin kepada orang tuanya. Mungkin di situ malah justru orang tua itu menjadi lebih diakui dan juga bahkan kepadanya tempat untuk mengadu dan juga percaya di sana. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita juga diingatkan mungkin dalam kehidupan kita, dalam konteks kita dengan relasi kita dengan Tuhan, berdoa itu bukan sesuatu hal yang asing, tetapi bahwa juga kita tidak menutup mata. Mungkin ada orang-orang atau mungkin bahkan kita mengalami ketika kita berdoa, bahkan seakan-akan kelihatannya kita berdoa sangat kusuk bahwa kita membutuhkan sesuatu hal, tetapi kok rasa-rasanya sudah rosario sehari 3 kali atau 4 kali, kemudian jalan salib segala macam, bahkan sampai ziarah sampai jauh-jauh, kok sepertinya kok doa kita tidak dikabulkan. Saudara-saudara yang terkasih, tapi harus ingat bahwa kita seringkali itu jatuh pada sikap pemutlakan atas apa yang kita minta kepada Tuhan. Tapi apakah kita juga pernah menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu memberikan kepada kita apa yang kita minta? Jangan-jangan kita pernah meminta tetapi karena agak sedikit lama itu terwujud, maka kita sebenarnya lupa.
Dalam penggambaran mungkin ketika kita diberikan sesuatu, tetapi merasa kita tidak pernah meminta, padahal dulu mintanya sampai merengek-rengek. Atau dalam konteks kita dengan permintaan permohonan kepada Tuhan, jangan-jangan kita perlu juga untuk melihat dalam pengalaman batin kita, pengalaman hidup kita, Tuhan itu bukan hanya memberikan apa yang kita minta, tetapi juga bahkan memberikan lebih besar dari apa yang kita minta. Dalam bahasa yang lain, kita meminta barangnya, tetapi Tuhan itu juga bahkan bukan hanya barangnya, tetapi juga buku petunjuknya dan juga kardus atau tempat untuk bisa menyimpannya. Artinya dengan itu Tuhan itu memberikan lebih dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita minta. Hanya kadang-kadang kita itu kurang menyadari, atau mungkin kita sekali lagi terlalu memutlakkan sesuatu hal. Kita memusatkan pada sesuatu hal yang kadang-kadang itu justru sebenarnya hanya bagian kecil dari yang sebenarnya apa yang kita perlukan. Ketika kita meminta perhatian atau kasih, apakah kita juga pernah berpikir bahwa kasih itu telah diberikan Tuhan kepada kita lewat orang-orang di sekitar kita? Ketika kita menghadapi ketidaksabaran atau mungkin kejengkelan, lantas kita juga memohon kesabaran. Apakah kita juga tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu juga pasti akan memberikan kesabaran itu dan juga pelajaran agar kita bisa belajar untuk sabar. Contohnya dengan kehadiran orang-orang yang menurut kita menjengkelkan, jelai dan sebagainya itu, mungkin menyakiti hati kita. Agar bukan hanya saja nanti kita memiliki kesabaran, tetapi juga kita belajar untuk bisa bersabar untuk menghadapi orang-orang yang menurut kita menjengkelkan itu. Jadi artinya bahwa Tuhan itu tidak hanya memberikan kesabaran, tetapi juga memberikan pelatihan kepada kita untuk bisa bersabar, untuk bisa mengasihi orang dan juga melihat situasi dalam hidup kita. Tetapi yang jelas bahwa dengan ini mau dikatakan Tuhan itu sungguh-sungguh agung dan sungguh-sungguh baik, karena Tuhan itu memberikan bukan hanya sekedar apa yang kita perlukan, tetapi yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Bahkan dalam Injil tadi juga dinyatakan bahwa yang seringkali kita mempunyai kelemahan, jatuh dalam kesempitan cinta diri kita pun kadang-kadang walaupun dengan jengkel-jengkel, kita dengan menggerutu kita memberikan apa yang menjadi permohonan permintaan orang lain. Tuhan tidak dengan jengkel-jengkel, tidak dengan menggerutu, tetapi Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Bahkan juga Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Artinya bahwa ketika Tuhan itu juga memberikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus kepada kita, Roh Kudus inilah yang nanti akan membimbing kita, mengajari kita untuk berdoa, untuk memohon, untuk juga melihat situasi lingkungan hidup kita. Jangan-jangan kita ini sudah seperti ikan hidup di lautan, yang hidup di lautan, tetapi kita masih ingin, kita memohon kepada Tuhan agar kita bisa melihat laut. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening senak. Kita merenungkan sabda Tuhan ini dan semoga kita menjadi salah satu dari orang-orang yang mau terbuka untuk kehadiran Roh Kudus, kehadiran dari karya Tuhan dalam hidup kita. Sembari kita juga senantiasa tanpa jemu-jemunya kita memohon Allah agar Allah berkenan memberikan, mencurahkan Roh Kudus itu yang akan membimbing kita, yang akan mengajar kita untuk berdoa, untuk menghayati hidup kita, iman kita, dan juga menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.